الحمد لله الذي سلك بأحبابه نهج الصراط المستقيم واختص بالعناية من أتى إلى بابي بقلب سليم أمد الله قلوبا بالمعاصي وأحيا قلوبا بطاعته فسبحانه من يحيي العظام وهي رميم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى أيضا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di dalam satu hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau pernah menyatakan laisa yaumun, tidak ada satu hari ya'ti min ayyamid dunya, di antara hari-hari dunia illa yatakallam, terkecuali di mana itu hari senantiasa menyampaikan peringatan kepada kita sebagai Bani Adam. Itu hari senantiasa memberikan tanbih kepada hamba-hamba Allah. Kata ini hari Jumat, ya Bani Adam, inni yaumun jadid, wahai Bani Adam, aku ini adalah hari yang baru saja di mana Allah jadikan. Ya Bani Adam, wa inni ma yu'malu fi syahid, wahai Bani Adam, apa yang telah kau perbuat di hariku ini, apa yang telah kau amalkan di hariku ini, yang nantinya aku akan menjadi saksi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan di hari Jumat ini, sejak datangnya awal hari Jumat di tanggal 7 di bulan Muharram ini, mudah-mudahan kebaikan serta ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Betapa tidak jamaah sekalian, di dalam Al-Quran begitu amat sangat jelasnya Allah menyatakan Bismillahirrahmanirrahim, in kullu man fis samawati wal ardi illa ati rahmani abdan. Kata Allah, tidak ada satu makhluk Allah pun, baik yang berada di langit maupun yang ada di permukaan bumi ini, terkecuali nanti mereka berbondong-bondong datang menghadap Allah sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika nanti jamaah sekalian kita mendapatkan seruan dari Allah, yang kemudian kita datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lebih daripada seorang hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengaku sebagai seorang raja, tidak ada yang mengaku sebagai seorang ratu, tidak ada yang mengaku sebagai seorang presiden dan lain sebagainya, melainkan kita sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengaku bahwasanya kita ini termasuk bagian daripada keturunan Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Zakaria, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, melainkan kita datang menghadap Allah sebagai hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu riwayat baginda Rasulullah, bagaimana ketika salah seorang putri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikala itu wafat, yang bernama Fatimah Az-Zahra,
setelah wafat daripada putri baginda Rasulullah, setelah dimandikan kemudian dikafankan lalu disolatkan, maka dibawalah oleh 4 orang yang teristimewa di kala itu. Yang pertama adalah Sayyidina Ali karramallahu wajha. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyidina Ali yang merupakan sahabat sekaligus menantu daripada baginda Rasulullah. Yang kedua putra beliau yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian yang keempat adalah Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika itu dibawalah jenazah tersebut, jenazah yang mulia, maka sampailah di tempat peristirahatan yang terakhir. Setelah sampai di tempat peristirahatan yang terakhir jamaah sekalian, maka dikala itu Abu Dzar Al-Ghifari dia bangkit, yang kemudian dia berkata kepada kubur, "Ya qabra, at-tadri man allati ji'na biha ilaik?" Wahai kubur, tahukah engkau siapa yang akan kami masukkan ke liang lahatmu wahai kubur? Hiya Fatimah Az-Zahra, putri kandung daripada Rasulullah. Hiya Fatimah Az-Zahra, istri daripada Sayyidina Ali karramallahu wajha. Hiya Fatimah Az-Zahra, ibu kandung daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Lalu apa jawaban daripada kubur tersebut? Ya Abu Dzar Al-Ghifari, ma ana maudi'un hasana wa hasaba. Wahai Abu Dzar Al-Ghifari, saya ini adalah bukan tempat orang-orang yang mulia, orang-orang yang terhormat, sekalipun dia putri kandung Rasulullah, istri daripada Sayyidina Ali, ibu kandung Hasan dan Husain. Jika saja dia tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka akan aku gencet wahai Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apalah kebanggaan-kebanggaan yang nanti kita bawa di akhirat kelak, yang sama sekali tidak ada nilainya di hadapan Allah, melainkan hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Laqad ahsahum wa addahum ada. Sungguh Allah telah menghitung dengan hitungan yang begitu amat sangat telitinya, mana di antara mereka yang bertakwa kepada Allah dan mana di antara mereka yang hanya sekedar bertakwa, dan mana di antara mereka yang senantiasa. Begitulah jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Ingat jamaah sekalian, Allah begitu tegasnya menjelaskan kepada kita, wa kulluhum atihi yaumal qiyamati fardan. Masing-masing mereka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dia datang kepada Allah dalam keadaan sendiri-sendiri. Tidak ada yang membekengi kita, tidak ada yang mengawal diri kita saudara-saudara sekalian, melainkan amal ibadah yang sampai saat ini kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan sampai saat ini pula di mana kita senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan di hadapan sesama umat manusia. Begitu tegasnya Rasulullah menjelaskan kepada kita, wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa akan membela, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa bakal menolong terhadap hamba-hambanya selama di mana hamba-hamba tersebut ketika berada di alam dunia, dia selalu menolong daripada saudara-saudaranya, saudara-saudara sekalian rahmati oleh Allah. Yang menjadi pertanyaan bagi kita jamaah sekalian, siapakah yang berhak di antara hamba-hamba Allah yang mendapatkan dan memperoleh daripada rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala? Apakah model seperti kita jamaah sekalian? Apakah orang yang berada di luar sana yang menurut pandangan kita mereka adalah bagian daripada hamba-hamba Allah yang begitu amat sangat mulia, di mana ulama sudah menjelaskan kepada kita, wallahu yarhamu min ibadihi ruhama. Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya kepada hamba-hambanya yang memiliki sifat-sifat ruhama. Ditaukidi melalui hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yarhamu min ibadihi ruhama. Hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmatnya terhadap hamba-hamba yang memiliki sifat-sifat kasih sayang, sifat-sifat empati,
sifat-sifat sosial, sifat-sifat kedermawanan, sifat-sifat yang senantiasa perbuatan-perbuatannya yang Allah ridha dan orang menjadi bahagia dan senang hasil apa yang telah diperbuatnya, saudara-saudara sekalian. Karena enggak cukup kalau kita ingin memperoleh daripada rahmat Allah hanya sekadar hablum minallah, hanya sekadar di mana kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tidak ada nilai-nilai ibadah terhadap kebaikan-kebaikan terhadap sesama umat manusia. Betapa tidak jamaah sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran sudah berbicara melalui ayatnya, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin, bahwasanya rahmat Allah itu sangat dekat terhadap orang-orang yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Jamaah sekalian, kita saat ini berada di tanggal 7 di bulan Muharram. 3 hari jika saja Allah panjangkan umur kita, kita sama-sama akan menghadapi tanggal 10 Muharram yang kita kenal adalah hari anak-anak yatim. Oleh karena itu, mari kita bahagiakan mereka, mari kita girangin mereka dengan asbab di mana perbuatan-perbuatan itulah insyaallah amaliyah itu akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpul dengan para sahabat-sahabat yang kemudian di mana Rasulullah menyatakan lan yanju ahadukum bi'amalih, wahai sahabat-sahabatku, salah seorang di antara kalian enggak bakal selamat dengan sebab amaliyah-amaliyahnya. Sahabat dikala itu bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk anda wahai Rasulullah? Wala anak, termasuk saya juga enggak bakal selamat dengan perbuatan, dengan amaliyah-amaliyah saya. Namun di situ jamaah sekalian Rasulullah menyatakan illa ana agtabi Allah, akan terkecuali di mana saya ini termasuk makhluk yang dibungkus dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahmati oleh Allah, jika saja kita sudah memperoleh daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka nilai-nilai perbuatan yang telah kita perbuat dan akan kita perbuat, maka insya Allah itu semuanya akan ada nilai ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jika saja kita sudah memiliki satu rahmat dari Allah, maka adalah pandangan-pandangan yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada menurut pandangan kita yang jelek, melainkan kebaikan-kebaikan yang telah kita perbuat dan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika di mana Rasulullah kumpul dengan para sahabat-sahabat beliau, yang kemudian beliau menyatakan ittaqun nar ya ashabi, selamatkanlah diri kalian wahai sahabatku dari nerakanya Allah. 2 kali Rasulullah menyatakan ittaqun nar ya ashabi, selamatkanlah diri kalian dari api nerakanya Allah wahai sahabat-sahabatku. Yang kemudian Rasulullah berpaling wa asyaha, berpaling ke arah kiri, sejenak ia berhenti jamaah sekalian. Ketiga kalinya beliau menyatakan ittaqun nar ya ashabi, selamatkanlah diri kalian wahai sahabat-sahabatku. Sehingga di mana para sahabat-sahabat Rasulullah berprasangka di saat berpalingnya ke arah kiri, Rasulullah sedang diperlihatkan bagaimana bentuk isi nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain Rasulullah berlinang air mata. Pada akhirnya malaikat Jibril diperintahkan untuk turun. Tanya itu Rasulullah, ada apa dia berlinang air mata? Begitu ditanya, wahai Muhammad, ada apa gerangan berlinang air mata? Wahai Jibril, jika saja di mana umat-umat terdahulu mereka sebahagian masuk surga, sebahagian lagi mereka masuk nerakanya Allah. Aku enggak ingin wahai begitu wahai Jibril. Aku ingin di mana seluruh umatku mereka semuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah wahyu, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Wahai Muhammad, kelak di mana umatmu semuanya akan mendapatkan kebahagiaan, akan mendapatkan kesenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya jamaah sekalian, hadis yang terakhir Nabi menyatakan ittaqun nar walau bisyaqqi tamrah, selamatkanlah diri kalian wahai sahabat-sahabatku sekalipun kalian bersedekah dengan sebelah daripada sebelah kurma. Di saat itu Rasulullah berbicara di kalangan sahabat yang begitu amat ekonominya begitu amat sangat rendahnya, saudara. Kemudian Nabi melanjutkan, faman lam yajid, maka siapa di antara kalian yang sampai saat ini tidak memiliki sebutir kurma, bahkan separuh daripada kurma,
fa bi kalimatin thayyibah, maka cukuplah kalian bersedekah dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang mengandung ilmu, ucapan-ucapan yang dimana ketika kalian berbicara orang akan menjadi bahagia, orang menjadi tersenyum. Maka dengan asbab perbicaraan itu, maka itu akan menjadi tirai daripada tirai api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihah. Maka siapa orang di antara umat Rasulullah yang mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah ia beramal dengan amalan yang senantiasa menjadi amalan-amalan yang soleh. Oleh karenanya mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah berikan keberkahan dalam kehidupan kita, Allah panjangkan umur kita dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan jika saja di mana roh dan jasad kita dipisahkan oleh Allah, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang birrul walidain, yang selalu berdoa untuk kita pada saat nanti kita berada di barzah. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Subhanallah. Alhamdulillah alladhi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه. فقال تعالى في القرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وقرباته وأزواجه وذريته أجمعين. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين، اللهم أصلح جميع ولاة المسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين وأعل كلماتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم واسألوا من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا